Halo para pecinta kisah horor di luar sana, berjumpa kembali dengan saya kurator dari kanal Suarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @bristory yang berjudul Penghuni. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silahkan follow akun penulis ya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Lagi-lagi aku menemukan beberapa helai rambut panjang. Entah ini sudah yang keberapa kali. Kali ini aku menemukannya di depan lemari ruang tengah. Beberapa helai rambut ini kalau diukur dengan tubuh perempuan dewasa kira-kira dari kepala sampai ke pinggul. Panjang memang. Apa yang aneh? Ya aneh lah. Karena di rumah gak ada seorang pun yang memiliki rambut sepanjang itu. Rambutku hanya sebatas pundak. Itu pun jenisnya gak sama dengan rambut yang sudah beberapa kali kami temukan. Papa, ya jelaslah beda. Papa laki-laki dengan rambut pendek. Begitu juga Albi. Rambutnya pendek kemerahan. Gak mungkin juga rambut dia. Oh iya, aku, Papa, dan Albi adik laki-lakiku baru saja menempati rumah peninggalan nenek. Rumah bertingkat yang sebenarnya nggak terlalu besar, tapi bisa dibilang terlalu besar buat kami bertiga. Iya, kami hanya bertiga. Mama sudah berpulang tahun 2019. Sebelumnya kami tinggal di bilangan Jagakarsa, Selatan Jakarta. Tapi Papa memutuskan untuk pindah ke rumah peninggalan nenek yang sudah lama kosong. Rumah nenek ini terletak di kawasan Bogor Barat. Sudah dekat ke kaki Gunung Salak. Karena bermacam alasan kami akhirnya pindah ke rumah nenek ini. Bukan tanpa kendala. Aku jadi harus menempuh perjalanan cukup jauh kalau harus berkuliah. Kampusku di Jakarta. Sedangkan Albi yang masih SMA terpaksa harus pindah sekolah. Sedangkan Papa, karena pekerjaannya nggak melulu harus stay di kantor, jadinya nggak terlalu bermasalah dengan jarak. Hanya sesekali saja dia harus datang ke tempatnya bekerja. Rumah ini termasuk bangunan tua. Papa bilang dibangunnya sekitar tahun 80-an. Jadi umurnya hampir 40 tahun. Kata Papa juga, kakek dan nenek membelinya dari orang lain. Sejak saat itulah rumah ini jadi tempat berkumpulnya keluarga, khususnya ketika hari raya. Walaupun bangunannya nggak terlalu besar, tapi pekarangannya cukup luas. Peninggalan nenek masih terlihat dengan banyaknya tanaman yang masih terawat subur. Oh iya, nenek berpulang tahun 2017 lalu. Kakek sudah mendahului 3 tahun sebelumnya. Sepeninggal kakek nenek, rumah ini sempat ditinggali oleh adik Papa yang paling bungsu, Om Ilham namanya. Tapi entah apa alasannya, Om Ilham dan keluarga hanya kurang lebih 1 tahun menempati, kemudian pindah ke rumah sendiri. Setelah itu rumah ini kosong. Sampai akhirnya kami datang untuk menempati di awal tahun 2020. Ya sudah, sejak itu kami tinggal di sini, di rumah nenek. Kak, lo lihat gak? Lihat apaan? Kayak ada perempuan berdiri di lantai atas, di jendela. Tapi sekarang udah hilang sih. Ah mana ada, halu lo ah. Rumah ini kan kosong. Jangan macem-macem deh, gua gak lihat apa-apa. Percakapan antara aku dan Albi itu terjadi ketika kami baru saja datang.
ketika baru saja selesai memindah-mindahkan barang dan perabotan. Percakapan yang cukup aneh, karena yaitu tadi, Albi seperti melihat ada perempuan sedang berdiri memperhatikan di lantai 2 dari balik jendela. Tapi pada saat itu kami nggak membahasnya lebih jauh lagi, walaupun tetap saja masih menempel dalam ingatan. Hari pertama kami habiskan dengan membereskan barang-barang. Hanya bertiga, nggak ada bantuan. Dengan riang gembira kami mengerjakannya, menyusun dan memilah-milah barang mana dan bagusnya diletakkan di mana. Rumah 2 lantai ini pada akhirnya jadi penuh perabotan. Sekitar jam 9 malam kami sudah kelelahan. Kemudian duduk di sofa depan TV di lantai bawah. Sebelumnya aku sudah membuat teh hangat untuk menemani istirahat. Berbincang santai membahas segala macam. Tapi ya begitu, seperti biasa, yang paling tahan menghadapi serangan kantuk memang aku. Papa dan Albi paling gak bisa menahan kantuk. Sekitar jam 11 malam mereka berdua sudah terlelap, masih di sofa. Sementara aku masih terjaga, berdiam sendiri sambil menonton TV yang acaranya sudah gak jelas. Di rumah baru, tempat tinggal baru, tentu saja perasaan masih kurang nyaman. Proses adaptasi masih susah dilakukan, apalagi masih hari pertama. Beberapa kali aku memperhatikan ke setiap penjuru ruang tengah, menilik ke setiap sudutnya, coba untuk merekam semuanya. Lampu besar sudah aku matikan, jadi pencahayaan hanya dari lampu kecil dan layar TV. Gak ada suara lain selain TV. Di luar pun gak terdengar ada pergerakan manusia, karena memang jarak ke rumah tetangga gak terlalu dekat. Jadilah aku melamun sendirian dalam sepi. Nah, ketika masih coba menikmati teguk terakhir dari gelas teh, pendengaranku menangkap sesuatu. Ada suara samar dari lantai atas. Kira-kira seperti itu bunyinya. Seperti ada meja atau kursi yang bergeser. Awalnya sangat samar, tapi lama-kelamaan makin jelas. Sampai akhirnya aku coba membangunkan Papa. Tapi karena mungkin sudah terlalu lelah, Papa nggak bangun juga. Begitu juga dengan Albi. Setelahnya suara itu sempat menghilang, tapi hanya sebentar. Beberapa menit kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku mendengarnya seperti meja atau kursi yang bergeser. Penasaran, aku memutuskan untuk naik dan melihat ada apa sebenarnya. Kunaiki tangga menuju lantai atas yang letaknya di bagian belakang ruang tengah, dekat dengan dapur. Tangga yang gak terlalu tinggi, namun di tengahnya berbelok ke kanan. Lorong tangga memang ada lampu, tapi saat itu Papa belum memasang bola lampunya, jadinya gelap. Ditambah sepertinya lantai atas juga dalam keadaan gelap, jadinya sama sekali gak ada cahaya menerangi. Satu persatu anak tangga aku injak, perlahan, sambil menajamkan pendengaran karena suara benda bergeser itu makin jelas. Setelah beberapa anak tangga terlewati, kemudian berbelok ke kanan. Dari posisi ini aku sudah bisa melihat lantai atas. Dan benar, di atas benar-benar gelap. Mungkin Papa sengaja nggak menyalakan lampu. Lalu kemudian aku lanjut melangkah. Jujur sebenarnya aku agak was-was. Walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah pernah ke rumah ini. Tapi tetap saja, kali ini aku sebagai penghuni baru, sama sekali nggak kenal. Makanya untuk memutuskan ke lantai atas sendirian seperti ini sebenarnya termasuk nekat.
Apalagi aku termasuk anak yang penakut. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur. Hampir sampai ini, terdengar lagi. Makin jelas karena memang jaraknya makin dekat. Rasa penasaran membuat aku terus melangkah walau ragu. Makin jelas, tinggal satu langkah lagi akan sampai. Tapi dari sini aku sudah bisa melihat hampir seluruh sudut lantai atas. Ada 2 kamar bersebelahan yang di depannya ruangan besar berisi meja dan kursi. Masih berantakan karena kami belum sempat membereskan. Memang keadaan sangat gelap, tapi karena belum ada tirai yang menutup jendela, jadinya penglihatan terbantu oleh cahaya yang masuk dari luar. Aku dapat melihat semuanya walau samar. Saat itu gak mendengar lagi suara tadi. Ketika aku sedang memperhatikan semuanya, meja kursi juga masih berada di tempatnya. Gak ada yang bergeser. Tapi tiba-tiba muncul lagi. Kali ini ternyata gak hanya suara, tapi diiringi dengan pergerakan. Benar tebakanku, suara itu memang akibat dari adanya pergeseran benda. Aku melihat kursi kayu yang ada di pojokan bergerak sendiri. Bergeraknya gak jauh, mungkin hanya sekitar 1 meter, tapi tetap saja mengagetkan. Iya, kursi itu bergerak sendiri. Anehnya aku sama sekali gak merasa takut. Yang ada malah penasaran. Padahal beberapa detik kemudian kursi itu bergerak lagi. Tapi kembali ke tempatnya semula sebelum bergeser. Yaitu tadi, aku malah makin yakin untuk datang melangkah mendekati. Ingin tahu apa yang membuatnya sampai bergeser seperti itu. Sampai akhirnya langkahku terhenti sekali lagi. Mendengar ada suara yang muncul lagi. Bukan, kali ini bukan kursi yang bergeser. Ada suara perempuan bersenandung di lantai ini. Aku menebak suaranya berasal dari salah satu kamar. Saat inilah aku mulai merinding. Senandungnya seperti menyanyikan sebuah lagu. Gak seperti sebelumnya. Kali ini aku gak berani untuk mencari tahu. Aku takut. Kemudian aku memutuskan untuk mundur beberapa langkah. Berniat kembali turun ke lantai bawah. Sudah makin gak nyaman. Namun tiba-tiba kursi kayu bergeser lagi. Bergerak mendekat ke arahku. Aku terkejut kali ini. Kaget. Seperti tersadar aku langsung membalik badan lalu lari menuju tangga. Tapi ternyata ujung bawah tangga sudah ada papa berdiri dalam gelap. "Kamu ngapain ke atas sendirian, Kak?" "Besok aja ceritanya, Pak," jawabku singkat. Itulah kejadian seram pertama kali ketika tinggal di rumah ini. Iya, itulah awal dari semua rentetan peristiwa yang berikutnya. Bukan hanya aku saja yang mengalami. Papa dan Albi juga pada akhirnya harus merasakan. Di awal tadi aku sempat menyinggung tentang aku menemukan helai rambut panjang. Dan itu bukan pertama kali, bukan juga yang terakhir. Albi dan Papa juga sering menyinggung tentang rambut ini. Mereka pernah menemukannya di kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan yang paling sering adalah di lantai atas, tempat di mana kami jarang menempatinya. Seperti yang aku bilang tadi, helai rambut ini agak aneh karena panjangnya gak biasa. Dan gak cuma 1 atau 2 helai, tapi banyak. Ini rambut siapa? Dari mana datangnya? Itu pertanyaan yang ada di benak kami. "Kak, semalam gue nemu rambut lagi di kamar mandi,"
Albi bilang begitu pada suatu pagi. Terus lo apain? Tanya aku penasaran. Tapi kali ini beda kak. Jadi bukan hanya di satu tempat. Gak cuma di kamar mandi aja tapi banyak. Banyak gimana? Iya, jadi rambutnya kayak mau menuntun gue dari kamar mandi terus ke ruang tengah, tangga, sampai akhirnya ke lantai atas, di kamar depan kak. Serius loh? Iya kak. Kok berani? Gak serem? Kan gue bilang tadi gue penasaran. Sampai akhirnya gue lari ketakutan juga sih. Karena di kamar atas itu gue dengar ada suara perempuan lagi bersenandung. Serem banget kak. Aduh Bi, jangan gitu lagi lah. Cuekin aja. Gue juga pernah dengar suara senandung itu. Itu percakapannya cukup tegang. Akhirnya kami menceritakan semua pengalaman dari kejadian aneh menjurus seram yang pernah kami alami di rumah ini. Berikutnya, aku ingat sekali, waktu itu hari Kamis malam Jumat. Kebetulan papa sedang ada urusan yang harus diselesaikan di Jakarta. Jadi aku hanya berdua Albi di rumah. Lokasi daerah di mana rumah ini berada memang masih dibilang jauh dari keramaian kota. Sepi sudah meraja selepas waktu maghrib. Setelahnya hanya tersisa gelap remang. Suasana terpaan cahaya lampu seadanya. Malam itu aku dan Albi seperti biasa menghabiskan waktu di ruang tengah, di depan TV, berbincang, membahas apa saja yang bisa dibahas. Aku tahu kalau Albi juga sama seperti aku, punya perasaan was-was karena kami hanya berdua di rumah sendirian. Makanya sebisa mungkin terus berbincang untuk mengalihkan pikiran. Bi, papa WhatsApp. Katanya pulangnya malam, kita disuruh tidur duluan. Ucapku. Tanya pulangnya jam berapa gitu kak? Jam 1-an katanya, masih ada urusan. Wajah Albi terlihat cemas. Aku sih ngerti, karena aku pun sama. Tapi ya mau gimana lagi, kami hanya bisa pasrah menunggu sampai papa pulang. Kita tidur di kamar papa aja ya Bi. Ya kak. Singkatnya sekitar jam 10 kami masuk kamar, mencoba untuk tidur. Kamar papa ini cukup besar, karena sekaligus ruang kerja. Jadinya masih terasa lowong ketika aku dan Albi tidur di dalamnya. Kami tentu saja menutup pintu dan menguncinya. Sudah jam 11 nyaris tengah malam. Tapi aku masih saja belum bisa memejamkan mata. Sementara Albi sudah nyenyak dalam tidurnya. Tapi syukurlah, entah kenapa ketika menjelang jam 12 tiba-tiba kantuk datang menyerang. Aku pun akhirnya tertidur. Namun tidak lama dari situ aku merasakan kalau tangan kanan ada yang mencengkram kuat. Aku jadi terjaga. Cengkraman ketakutan. Aku kaget, lalu coba melihat siapa yang sedang memegang tanganku ini. Ya tentu saja Albi, tapi kenapa dia begitu? Kenapa mencengkram tanganku? Kamar dalam keadaan gelap, hanya cahaya lampu dari luar jadi sumber sedikit penerangan. Makanya, walaupun gelap aku tetap masih bisa menatap wajah Albi di sebelahku. Ternyata Albi sepertinya terjaga lebih dulu. Aku keheranan. Di samping cengkraman kuat tangannya ternyata wajah Albi terlihat ketakutan. Was-was. Kenapa Bi? Ada apa? Bisikku pelan. Shh. Albi memberi isyarat seperti itu. Meminta aku untuk diam. Kemudian tangannya menunjuk keluar ke ruang tengah. Aku turuti isyaratnya untuk diam dan memperhatikan ruang tengah. Ruang tengah? Kok ruang tengah bisa terlihat? Pintu kamar dalam keadaan terbuka, makanya kami bisa melihat keluar.
Padahal aku yakin kalau sebelum tidur kami sudah menutup pintu dan menguncinya. "Lo buka pintu kamar?" tanyaku lagi-lagi sambil berbisik. Albi gak bersuara, tapi kepalanya menggeleng pelan. Kembali aku memperhatikan ruang tengah dan Albi juga. Hening menguasai, sepinya menghujam nyali. Kami hanya bisa terus berdiam diri, senyap, sampai akhirnya sesuatu mulai terjadi. Kami mendengar senandung perempuan. Awalnya samar, karena sepertinya sumber suara masih di kejauhan. Tapi lama-kelamaan makin jelas dan makin jelas lagi. Senandung nyanyian yang aku belum tahu nyanyian apa, tapi kedengarannya sungguh seram. Nada-nada sedih melantun cekam. Aku dan Albi berpegangan tangan erat. Kami ketakutan ketika senandung itu sepertinya makin dekat ke pintu kamar. Lampu ruang tengah juga mati, gelap. Namun kami masih bisa melihat dengan jelas karena serpihan cahaya dari luar. Degup jantung serasa berhenti. Aku merasakan keringat dingin sedikit demi sedikit mulai jatuh. Ketika akhirnya si empunya suara terlihat sangat jelas. Dia berjalan pelan di ruang tengah. Sepertinya dari arah tangga lantai atas. Sosoknya perempuan. Berpakaian gelap dengan wajah nyaris gak kelihatan karena tertutup untayan rambut panjang. Rambut panjang yang tergerai hingga nyaris menyentuh lantai. Sungguh sangat menyeramkan. Dia berjalan sambil bersenandung. Yang lebih ngeri lagi, senandungnya sesekali diselingi oleh tawa kecil yang tertahan. "Kak, Kak." Albi berbisik pelan menahan tangis. Terus kami perhatikan sosok perempuan itu. Sampai akhirnya dia duduk di kursi depan TV. Sambil terus bersenandung dan tertawa kecil. Gak tahan lagi. Perlahan aku menarik selimut yang ada di kaki. Dengan maksud menutup wajah kami supaya gak bisa melihat perempuan itu. Albi mengikuti gerakanku. Dia ikut menarik selimut sampai menutup wajah. Iya, akhirnya kami tercekam ketakutan di balik selimut. Tapi selanjutnya apa yang terjadi? Aku mendengar kalau senandung itu mulai bergerak lagi. Sepertinya perempuan itu mulai bangkit dari duduk. Aku merasakan itu walau gak melihatnya langsung. Suaranya makin jelas dan makin dekat. Cekikikan tawanya juga begitu, makin jelas. Aku dan Albi sadar dan yakin dari suaranya. Perempuan itu seperti bergerak melangkah masuk ke dalam kamar, mendekat ke tempat tidur di mana kami sedang berada di atasnya. Sedang sangat ketakutan, sungguh sangat mengerikan. Ketika beberapa belas detik kemudian, dari balik selimut kami sangat yakin kalau perempuan ini sudah berada berdiri persis di samping tempat tidur. Kami yakin karena suaranya sangat jelas.
Saat itu sama sekali gak ada nyali untuk membuka selimut dan melihatnya. Suara senandung makin keras dan jelas. Cekikikan sekali-kali juga begitu seram kedengaran. Tangisan Albi makin kuat. Aku pun begitu walau tertahan. Tuhan, tolong kami. Sungguh waktu berjalan sangat lambat, bergulir sangat pelan. Tapi akhirnya doa kami terkabul. Entah sudah berapa menit berlangsung, tiba-tiba aku mendengar ada suara mesin kendaraan di halaman. Papa akhirnya pulang. Bersamaan dengan itu suara senandung dan tawa cekikikan ikut menghilang. Kami langsung membuka selimut lalu bergegas lari keluar. Di luar kami langsung memeluk Papa erat-erat. Papa langsung mengerti kenapa kami berperilaku seperti itu. Begitulah sedikit pengalaman yang bisa aku ceritakan. Sedikit dari banyak lagi kejadian seram yang pernah kami alami. Akan aku ceritakan lagi lain waktu kalau ada kesempatan. Halo para pendengar sekalian, ada yang memiliki pengalaman yang sama dengan keluarga Albi ini? Serem juga ya kalau pindah ke rumah baru tiba-tiba banyak rambut yang entah dari mana. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.